Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Baik, pada materi kali ini Ibu akan membahas tentang Selamat datang Nabi Muhammad SAW, kekasihku. Sebelum Ibu membahas materi kita kali ini, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menceritakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang kedua, menceritakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang ketiga, yaitu memahami dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah dengan benar. Selanjutnya, kompetensi dasar. Yang pertama, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Yang kedua, memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW, sang kekasih. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang, hanya 2 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, sampai menginjak remaja. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Tepat pada tanggal 17 Ramadan, tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau menjadi Rasul. Dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzum. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Mereka adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zain bin Haris, dan Ummu Aiman. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.